Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama petani tulen. Waktu berjalan dengan sangat cepat. Contohnya adalah seperti tempo hari sudah beberapa video saya buat di lokasi ini, dari mulai pemasangan cek palpe dan juga penanaman, penyiraman dan sebagainya di lokasi ini. Nah, sudah sampai sekarang sudah alhamdulillah dari mulai tanam sampai dengan hari ini. Nah, di video kali ini saya akan membagikan sebuah ilmu ataupun pengalaman saya dalam penanggulangan lalat buah yang mengakibatkan busuk pada buah. Nah, obat-obatannya sangat sederhana sekali. Nah, seperti itu, seperti biasa, karena saya menjalankan pertanian ini polanya sangat murah. Jadi saya tidak menggunakan obat-obatan yang mahal. Nah, namun menggunakan obat-obatan yang murah. Nah, seperti ya diantaranya seperti itu adalah obat insektisida untuk membasmi ataupun bukan membasmi, mengusir, lalu untuk mengusir lalat buah, lalu fungisidanya dan sebagainya. Namun sebelum itu, alangkah baiknya, karena barangkali untuk kawan-kawan yang masih awam, masih belum pandai ataupun belum bisa membedakan antara cabai yang busuk, biasanya cabai yang busuk terkena lalat buah dan juga cabai yang busuk dimakan ulat. Nah, untuk itu mari kita lihat dulu cara membedakannya seperti ini, kawan. Kita akan lihat karena di sini ada beberapa buah cabai terkena serangan lalat buah. Nah, kita periksa dulu buahnya. Nah, kita menemukan seperti ini. Ini sudah dapat dipastikan adalah buah cabai ini terkena serangan lalat buah. Nah, terkena sengatan. Sebenarnya lalat buah tidak sengaja untuk merusak tanaman sebenarnya, namun lalat buah itu hanya menyimpan telurnya, hanya menyimpan anak, calon anaknya, telurnya di buah cabai ini ketika buah cabai masih dalam keadaan masih lemah atau masih kecil. Nah, masih pentil lah seperti itu. Nah, berarti namun untuk penanggulangannya saya sarankan ataupun yang sering saya lakukan adalah ini dibuang terlebih dahulu. Ini mau sebelum penyepraian ataupun sesudah penyepraian, ini harus dibuang, dibersihkan dahulu. Nah, ini juga sama. Nah, seperti itu. Nah, lalat buah suka menyimpan telurnya di buah cabai yang masih sebesar ini, seukuran ini. Nah, berarti sudah dipastikan ini busuk karena lalat buah, jadi bukan karena ajaib. Nah, berarti tinggal kita fokus ke penanggulangan. Kalau misalkan diberantas, sebenarnya lalat buah tidak bisa, namun paling bisa hanya diusir saja, dicegah supaya lalat buahnya tidak hinggap di, tidak terlalu banyak lah gitu, tidak terlalu banyak hinggap di kebun kita. Nah, ini adalah tuh seperti ini, kawan. Jadi efek dari pupuk organik yang kita buat, ZPT yang kita buat, yang kita ramu di video yang lalu, efeknya seperti ini, kawan. Jadi buah cabenya jadi besar. Tuh seperti ini, jadi besar-besar. Nah, alhamdulillah kelihatannya lumayan mulus lah. Tuh seperti ini. Contohnya ini memang tidak sebagus yang di lahan yang satunya lagi, yang rusa bianca, tidak sebagus itu, namun ini juga sudah alhamdulillah. Nah, untuk itu mari kita buat racikannya, kita buat ramuan obatnya. Tadi sudah kita lihat gejala ataupun efek dari serangan lalat buah, berarti tinggal kita membuat racikannya untuk mengusirnya saja, kawan. Jangan salah paham, obat ini tidak bisa membunuh, namun hanya bisa mengusir. Karena menurut saya semua obat bukannya tidak bisa membunuh, namun susah kan membunuh lalat buah itu. Karena lalat buah itu terbang, memiliki sayap, dan ketika di spray, terkecuali malam, mungkin kalau malam bisa, terkecuali itu. Namun tidak
tidak baik lah. Alangkah baiknya kita bijaksana dan juga yang penting cabai kita tidak dimakan habis. Nah, ini obatnya, ini saya menggunakan Kurakron. Namun ini bukan sekedar propenopos, bahan aktifnya propenopos. Namun ini bukan sekedar propenopos, kawan. Ini di dalamnya sudah saya racik sedemikian rupa, ditambah dengan dikombinasikan dengan karbosulfan. Jadi tujuannya adalah untuk meningkatkan aroma, baunya lebih menyengat kalau dicampur dengan karbosulfan. Coba saja, kalau tidak percaya kawan-kawan bisa mencobanya. Namun perlu digarisbawahi, nah, 1 tutup saja sudah cukup. Nah, karena ini sudah dikombinasikan supaya hemat juga. Nah, lalu untuk yang lain-lainnya sebenarnya relatif sama. Nah, ini pupuk buahnya masih saya kasih pupuk buah 1 sendok saja untuk meningkatkan jumlah buah tentunya, ataupun untuk mempercepat proses pembesaran buah yang masih kecil gitu. Nah, ini untuk fungisidanya. Ini fungisida khusus pencegah ataupun pengendali penyakit pada cabai. Nah, ini bahan aktifnya tembaga hidroksida, setara dengan tembaga hidroksida tembaga 50% ini. Saya kasih 1 sendok penuh tadi sudah. Oh, sudah ya. Nah, ini fosfat namun sudah berbentuk nitrat. Ini saya kasih Ultradap. Ini Ultradap saya kasih 1 sendok penuh, 1 sendok penuh. Tidak usah banyak-banyak lah, karena saya menerapkan konsep yang irit gitu, bertani yang hemat, yang irit. Bahannya juga menggunakan ya bahan bukan bahan yang mahal-mahal gitu. Bahannya juga. Nah, ini kalsium. Kenapa kalsium saya masih berikan kalsium? Karena selain daripada untuk mempertebal dinding sel tanaman, kalsium berfungsi juga untuk menanggulangi ataupun mencegah tanaman cabai kita terkena layu yang diakibatkan kekurangan kalsium. Nah, kalsiumnya agak diperbanyak, kawan. Nah, 2 sendok penuh. Sudah, berarti tinggal tinggal ini zat pengatur tumbuh, zat PT-nya kita kasih 1 tutup saja, sudah cukup ya. Dan perekatnya, perata ataupun pembasah sama ini berfungsi. Sebenarnya perekat ini berfungsi bukan hanya sekedar perekat, namun juga penembus dan perata. Tinggal kita kocek sampai dengan merata. Saya menggunakan yang berkapasitas 17 liter. Nah, ini bekas keriting daun, namun sudah sehat kembali. Alhamdulillah. Nah, bagaimana rahasianya bisa dilihat di video yang kemarin tuh.